Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang cara upload laporan KIP kuliah di STKIP PGRI Lumajang. Ini sengaja saya buat sistem online pengumpulan pelaporan mahasiswa penerima KIP kuliah, di mana mahasiswa penerima KIP kuliah itu setiap semesternya mengunggah atau melaporkan bukti scan buku rekening dana KIP kuliah yang sudah diterima setiap semesternya. Ini saya buatkan sistem untuk memudahkan manajemen pelaporan dan nantinya sebagai dasar untuk pengajuan di semester berikutnya. Baik adik-adik mahasiswa khususnya di STKIP PGRI Lumajang, untuk penerima KIP kuliah berikut saya sampaikan penjelasan tata cara unggah dokumennya. Yang pertama, adik-adik semua klik browser atau Mozilla ya, otomatis harus online. Ketikkan di atas ini ya, di atas ini ketikan dik.c underscore dik.c garis miring KIP kuliah ini ya, kemudian enter. Nanti akan muncul tampilan login. Nah ini diisikan username dan passwordnya. Nah, password yang username dan password yang diisikan ini adalah username yang sudah diberikan oleh operator KIP kampus, yakni kebetulan saya sendiri Bapak Muhammad Fauzi ya. Silakan diisikan username dan password yang sudah diberikan. Kemudian klik login, nanti akan muncul tampilan untuk unggah dashboardnya. Lah ini salah satu contoh. Nah, akan muncul tampilan dashboard ya. Di sini adalah semua mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, di sini ada menu upload, approve dan disapprove. Nah, untuk mengunggah dokumen adik-adik mahasiswa silahkan klik upload ya, upload ini ya. Nah, kemudian klik di sebelah kanan ini ada tulisan add data. Nah, ini diklik, kemudian di sini diisikan prodinya apa. Ini saya contohkan. Kemudian NPM-nya ya, NPM-nya harus sesuai. Nah, ini ya. Kemudian nomor HP, ini nomor HP saya contohkan punya saya. Kemudian ini pilih kelas, ini kelasnya ini kelas apa. Nah, ini silakan diisikan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian klik choose file, ini saya contohkan bebas ini ya. Misalkan saya isikan ini misalkan. Nah, kemudian klik submit. Bentuknya PDF ya atau gambar ya. Nah, kemudian ini sukses, artinya apa? Uploadannya sudah terkirim. Nah, ini tunggu beberapa saat atau beberapa detik, akan muncul di tampilan upload data ini datanya mahasiswa yang sudah upload dokumen tadi ya. Misalkan kok lama, ini tergantung dari koneksi internetnya. Bisa adik-adik mahasiswa klik di sembarang menu ini ya. Nah, ini nanti kembali lagi ke menu upload. Di sini akan muncul mahasiswa yang sudah upload ya. Di sini statusnya ini perlu diperhatikan. Statusnya pending. Artinya apa? Ini dokumen yang dikirimkan hanya terkirim ke sistem KIP kuliah STKIP PGRI Lumajang. Artinya apa? Sama admin atau operator itu belum dilakukan pengecekan ya. Statusnya masih pending, ini terkirim ya.
pending artinya teman-teman berhasil mengirimkan namun belum dicek sama admin atau operator kampusnya. Ya, ini adalah action. Ya, action ini dilakukan jika adik-adik mahasiswa kesalahan melakukan input prodi, input NPM, ini dilakukan edit ya. Kemudian jika kesalahan mengupload lah bisa dihapus, terlebih dahulu kemudian diunggah ulang ya. Oke, ini saya contohkan di akunnya mahasiswa ya, sudah upload satu atas nama ini ya. Ini saya lakukan pengecekan di akunnya operator atau admin ya. Nah, jika statusnya nanti itu disetujui atau ditolak, nah data ini otomatis akan berubah atau berpindah ke menu approve dan atau disapprove. Jika dokumen yang diunggah ini disetujui oleh admin, otomatis nanti akan pindah datanya ke approve sini ya. Ini saya contohkan ya, pindah ke approve ini. Jika sudah disetujui, ini sudah disetujui oleh admin ya, jadi statusnya approve atas nama ini tadi, statusnya approve ya. Jika statusnya tidak disetujui atau disapprove, misalkan dokumen yang diunggah tidak sesuai ketentuan, kemudian scan buku rekeningnya tidak terlihat jelas atau tidak sesuai dengan identitas, nah itu nanti akan dilakukan pengecekan oleh admin, tidak disetujui. Nah, jika tidak disetujui, maka adik-adik mahasiswa bisa lihat di sini di disapprove ini ya. Disapprove di sini akan muncul di statusnya atau di akunnya masing-masing mahasiswa, itu akan muncul di sini. Oh, punya saya berarti statusnya disapprove. Nah, di sini apa deskripsinya, keterangannya itu adik-adik lihat. Kemudian jika mengalami dokumen yang di disapprove atau tidak disetujui, adik-adik unggah ulang ya, diunggah ulang gitu ya. Dan nanti ketika sudah akunnya adik-adik atau dokumennya adik-adik sudah dinyatakan dinyatakan approve atau sudah di ACC, itu nanti adik-adik bisa mengecek statusnya. Cek status artinya apa? Aktif atau tidak ya penerimaan KIP kuliah saya ini. Artinya apa? Di sini saya rancang ada sebuah dashboard untuk upload atau unggah dokumen. Kemudian mahasiswa bisa mengecek keaktifan. Apakah dari lembaga itu saya itu dinyatakan aktif atau tidak ya? Itu bisa dilakukan pengecekan di sini setiap akhir semesternya. Ya. Jadi lembaga sengaja, khususnya saya sebagai operator, berinisiatif mengadakan atau membuat aplikasi atau sistem ini. Tujuannya apa? Biar menertibkan adik-adik mahasiswa. Terkadang untuk pelaporan adik-adik lambat, kemudian pelaporan adik-adik itu tidak sesuai ketentuan, dan nanti berimbas atau efeknya adik-adik tidak bisa diajukan di semester berikutnya ya. Maka dari itu ini kami atau saya buat sistem agar adik-adik bisa mengecek setiap semesternya ya. Setiap akhir semester adik-adik setelah unggah dokumen, adik-adik cek apakah punya saya itu aktif atau tidak ya. Nah, kalau aktif nanti akan ada notifikasi bahwa adik-adik berhak untuk diajukan kembali KIP kuliahnya di semester berikutnya. Ini saya contohkan ya, atas nama ini ya, dengan user ini ya, statusnya approve. Nah, kalau sudah di approve ini artinya apa? Sudah otomatis aktif ya, sudah aktif dan berhak untuk diajukan di semester berikutnya. Ini saya contohkan untuk mengecek adik-adik mahasiswa bisa di akun KIP kuliahnya masing-masing, KIP ST, KIP PGRI Lumajang ya, maksudnya bukan KIP kuliah Kemdikti Saintek ya. Jadi tutorial ini fokus saya menjelaskan sistem KIP kuliah ST KIP PGRI Lumajang sendiri
Oke, ini saya contohkan untuk ngecek status atas nama ini ya, apakah dia aktif atau tidak. Ya pastinya ketika statusnya sudah approve artinya sudah aktif ya. Ini saya cek dengan memasukkan username dan passwordnya. Nih, username dan password kembali sama, password dan username-nya sama. Di sini keterangannya, jika statusnya aktif ya, itu nanti akan diarahkan ketika diklik diarahkan ke cetak bukti ya, lembar bukti. Jadi adik-adik bisa ngeprint dan disimpan, karena itu sebagai bukti adik-adik berhak untuk diajukan di semester berikutnya. Begitu juga sebaliknya, jika statusnya not aktif, ini adik-adik artinya apa? Dokumen yang diajukan itu tidak disetujui atau belum disetujui, atau juga adik-adik tidak melakukan unggah berkas, tidak melakukan unggah dokumen. Nah itu otomatis sudah dipastikan adik-adik statusnya not aktif. Maka dari itu dipastikan yang tadi statusnya sudah approve ya. Oke, ini saya contohkan yang sudah disetujui ya, atau statusnya approve. Oke, ini nah ini akan di bawahnya akan muncul nomor urut. Ini adalah nomor urut yang sesuai dengan penerimaan ya, jadi tidak bisa dirubah. Saya pengen nomor urut 1, tidak boleh. Ini statusnya atau nomor urutnya sesuai SK, surat keputusan, dan sesuai penerimaan ya. Jadi angkatan 2021 ya, itu otomatis urutannya paling atas. Ini saya contohkan atas nama ini, prodinya ini, NPM ini, dan statusnya di sini aktif ya. Aktif, sudah pasti aktif karena tadi statusnya sudah di-approve sama operator atau admin KIP STKIP Pikir Lumajang ya. Ini saya contohkan yang aktif ya, sebentar lagi saya contohkan yang not aktif. Oke, ini statusnya aktif. Ini keterangannya, jika statusnya aktif ya, itu diklik dan silakan lakukan print atau cetak bukti status penerimaan. Artinya apa? Ketika ini diklik diarahkan ke bukti cetak atau dicetak sebagai bukti bahwa adik-adik sudah melakukan unggah dokumen pelaporan dan berhak diajukan pencairannya kembali di semester berikutnya. Dan ini dilakukan setiap semester ya, adik-adik mahasiswa, di akhir semester itu dilakukan sama. Oke, ini kita coba klik, maka diarahkan ke tampilan cetak bukti. Ini proses cetak tanda bukti penerima KIP kuliah ya. Oke, ini perlu diketahui, tolong isikan NPM-nya dengan benar. Karena kenapa? Jika nanti tidak benar akan muncul notifikasi data not found. Artinya status data mahasiswa masih not aktif ya. Ya, not aktif karena apa? NPM-nya yang dimasukkan salah. Maka dari itu silakan diisikan NPM-nya dengan benar ya. Oke, ini ya, ini saya contohkan NPM yang tadi punyanya mahasiswa yang sudah statusnya aktif. Ini saya klik, nah ini muncul. Nah di sini ketika NPM yang dimasukkan itu salah, atau NPM-nya yang dimasukkan punyanya temennya yang belum melakukan unggah dokumen atau tidak melakukan unggah dokumen, ini statusnya akan not found. Nah coba ya, ini saya coba tadi misalkan terserah ya, bebas. Ini saya coba, nah ini data not found. Nah tidak ada datanya, artinya apa? Mahasiswa ini belum melakukan unggah dokumen, bisa. Kemudian yang kedua, mahasiswa melakukan unggah dokumen namun belum disetujui, belum di-approve sama admin atau operator, makanya datanya not found ya, nggak muncul datanya. Nah ini saya contohkan yang datanya sudah disetujui, NPM-nya ini ya, kita coba. Nah ini kan muncul, ini sudah ada nama, NPM, prodi, user, nomor HP-nya tadi yang dimasukkan, kemudian
link file. Nah, file yang sudah disetujui ini, yang sudah disetujui adalah linknya ini dan keterangannya ACC. Nah, ini dilakukan print, silakan dicetak, boleh dicetak di percetakan ya, di percetakan atau dicetak sendiri, maksud saya ya, dicetak sendiri kemudian ditandatangani dan disimpan oleh mahasiswa ya. Ini dicetak, di print ya. Oke, itu ya, ini salah satu contoh yang statusnya aktif ya, statusnya aktif ini ya, statusnya aktif ya, statusnya aktif. Nah, sekarang saya coba masuk ke akun yang not aktif ya, yang not aktif. Misalkan saya contohkan dengan user bebas ya, contohkan dengan user bebas. Sebentar, ini saya contohkan user yang dia belum melakukan unggah dokumen ya, belum melakukan unggah dokumen atas nama yang tadi, yang ini ya, ini belum unggah dokumen ya, belum unggah dokumen atau dokumennya di disapprove. Ini saya contohkan unggah dokumen atas nama ini ya, saya contoh bebas ini. Oke, ini kelasnya misalkan ini ya. Nah, ini saya lakukan disapprove ya, saya lakukan disapprove ya. Oke, ini otomatis di upload ini akan muncul nama yang kedua. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini ya, akan muncul nomor kedua, statusnya pending, akan muncul di sini. Nah, muncul di sini ya. Yang approve ini punyanya temennya tadi ya, kemudian yang disapprove punyanya ini, punyanya akunnya sendiri. Oh, punya saya tidak disetujui, coba cek deskripsinya, maaf dokumen tidak sesuai. Oh, tidak sesuai. Nah, dilakukan unggah ulang ke sini ya, di sini tadi ya, unggah ulang. Oke, karena statusnya disapprove, otomatis ketika dicek status ya, dicek status ya, cek statusnya ini otomatis nanti akan muncul not aktif. Nah, ini not aktif ya, karena apa? Statusnya dia belum disetujui, artinya apa? Belum aktif ya. Loh Pak, bagaimana kalau nggak aktif? Nah, ini jika statusnya not aktif, silakan selesaikan administrasi pelaporan ya. Oke ya adik-adik, jadi ini penjelasan tentang unggah dokumen pelaporan KIP kuliah setiap akhir semesternya di STKIPP Khairul Lumajang. Jadi ini sistemnya sistem STKIPP Khairul Lumajang ya, bukan sistemnya pemerintah atau sistemnya kampus lain. Ini khusus mahasiswa STKIPP Khairul Lumajang ya. Tadi ketika statusnya aktif itu bisa diklik Pak, yang not aktif bisa diklik, cuma ketika diklik itu bukan mencetak seperti yang statusnya aktif, tapi statusnya adalah not aktif. Ini ketika diklik muncul notifikasi adalah seperti ini ya. Jadi not aktif, informasi status penerima KIP kuliah not aktif, artinya apa? Tidak aktif. Ini akunnya mahasiswa ini, NPM mahasiswa ini tidak bisa diajukan di semester berikutnya. Karena apa? Belum menyelesaikan pelaporan di semester sebelumnya. Itu silakan lakukan konfirmasi pada tim IT ya.
Oke, itu adik-adik semua mahasiswa STKIP Pegel Lumajang khususnya ya. Ini adalah sistem yang sengaja dirancang untuk manajemen pelaporan atau pengajuan KIP kuliah mahasiswa STKIP Pegel Lumajang di setiap semesternya. Jadi ini digunakan untuk memudahkan mahasiswa dan memudahkan lembaga untuk memanajemen mana sih mahasiswa yang layak diajukan kembali, mana sih mahasiswa yang tidak layak untuk diajukan. Karena banyak sekali kejadian mahasiswa itu terlambat mengunggah dokumen pelaporan, tidak mengunggah. Nah, itu kami kesulitan. Akhirnya untuk memudahkan itu kami rancang sistem ini, tujuannya memudahkan mahasiswa dan memudahkan lembaga. Memudahkan mahasiswa apa? Mahasiswa itu tahu di sistemnya atau di akunnya mahasiswa masing-masing, saya itu aktif atau tidak ya, diajukan atau tidak ya pencairan semester berikutnya. Nah, inilah sistem yang kami rancang, dari tadi sudah saya jelaskan. Ya, mungkin itu dari saya, adik mahasiswa semuanya. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran di pengajuan pelaporan KIP kuliah STKIP Pegel Lumajang. Ya, dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.